Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran yang akan membahas tentang cara menganalisis transaksi pada perusahaan dagang. Sebelum kita lanjut, ingat jangan lupa like, subscribe channel YouTube saya, dan jangan lupa di-share. Oke, terima kasih. Kita mulai membahas tentang cara menganalisa perusahaan dagang, yaitu transaksinya yang pertama itu dibeli barang dagang dari PD Aman seharga 3.600.000 dengan syarat 2/10 N/30. Kita analisa, berarti akun yang pertama muncul adalah pembelian. Kita tulis pembelian bertambah. Kemudian karena ada kata syarat ini, berarti dia dibeli secara kredit karena ada syaratnya. Berarti muncul utang dagang bertambah sebesar 3.600.000. Berarti kalau kita buatkan jurnal umumnya, kita buat jurnal umumnya itu berarti pembelian ini berada di sisi debit, kemudian utang berada di sisi kredit, berarti pembelian, kemudian utang dagang sebesar 3.600.000. Oke, kita lanjut ke transaksi kedua, yaitu tanggal 3 Mei dijual barang dagang kepada toko laris seharga 700. Berarti analisanya muncul penjualan. Berarti penjualannya bertambah. Kemudian karena ada syarat, berarti dia kredit. Kalau ada tanda begini berarti dia kredit, berarti dijual secara kredit. Kalau dijual secara kredit berarti muncul piutang dagang bertambah sebesar 700.000. Untuk membuat jurnalnya kita tentukan debit kreditnya. Penjualan bertambah itu pada sisi kredit, kemudian piutang bertambah pada sisi debit, berarti jurnalnya piutang dagang pada penjualan sebesar 700.000. Oke, kita lanjut. Tanggal 5 dibeli barang dagang dari CV Sentosa seharga 2.500.000 dengan syarat 2/15 N/30. Artinya 2/15 N/30 berarti dia harus membayar ini. Kalau dia beli berarti perusahaan mukti ini harus membayar kepada Sentosa sebelum tanggal 15. Jika dia membayar sebelum tanggal 15, dia mendapat diskon 2% dan waktu pembayarannya itu sampai 30 hari. Jadi kalau dia membayar 15 hari setelah tanggal pembelian, setelah tanggal 5, berarti dia mendapat diskon 2%. Tapi kalau lewat dari 15 baru dia bayar, berarti tidak dapat diskon. Oke, kita lanjut. Kita analisa.
Dibeli berarti pembelian bertambah, kemudian dengan syarat, kata ada dengan syarat berarti utang dagang bertambah sebesar 2.500.000. Berarti kalau kita buatkan jurnalnya, tentukan dulu debit kreditnya, ini di sisi pembelian di sisi debit, ini di sisi kredit. Berarti pembelian pada utang dagang sebesar 2.500.000. Kemudian kita pindah ke tanggal 7. Dikeluarkan nota kredit kepada CV Sentosa untuk barang yang dikembalikan karena rusak. Nah, kita cari Sentosa. Kita cari Sentosa ini pernah membeli barang di toko CV Sentosa, kemudian karena barangnya rusak dikembalikan. Kita lihat yang ada CV Sentosa. Ternyata tanggal 5. Nah, ini tanggal 5 ada hubungannya dengan tanggal 7. Kenapa? Karena di tanggal 5 perusahaan Mukti membeli barang ke Sentosa. Tetapi di tanggal 7 barangnya ada sebagian barangnya rusak. Makanya pada tanggal 7 itu dia kembalikan barang yang rusak itu seharga 150. Berarti sebenarnya utangnya sudah berkurang di sini. Karena pada tanggal 5 dia beli secara utang, berarti utangnya 2.500.000. Tapi karena tanggal 7 barang yang dibeli di tanggal 5 dikembalikan karena rusak sebesar 150. Berarti kalau kita kembalikan berarti muncul nama akun retur. Kalau barang yang dibeli atau dijual karena rusak itu namanya retur. Kita tulis retur. Retur apa? Retur penjualan atau pembelian. Kita lihat di tanggal 7 di CV Sentosa dia beli apa juga jual. Ternyata dia beli di tanggal 5. Berarti muncul retur pembelian. Oke. Retur pembeliannya bertambah. Kemudian karena dia dikembalikan, berarti yang dulunya ini utangnya 2.500.000 karena sudah kembali 150, berarti nanti utangnya itu menjadi berkurang. Berarti utang dagangnya itu berkurang karena sudah dikembalikan sebagian, berarti utangnya berkurang sebesar 150.000. Berarti kita tentukan debit kreditnya. Ini debit kreditnya kita tentukan. Ini kalau ini retur itu di sisi kredit, retur pembelian itu di sisi kredit. Kemudian kalau utang dagang berkurang di sisi debit. Berarti jurnalnya kita jurnalkan. Berarti jurnalnya itu utang dagang pada retur pembelian sebesar 150. Oke, sampai di sini dulu. Untuk pembahasan selanjutnya masih tetap dengan soal yang sama pada perusahaan yang sama. Inilah hasil lengkap dari transaksi yang kita bahas tadi. Dan sampai di sini jangan lupa like, subscribe dan share
channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.